Sintayong percayakan peran spesial pada Marcelino Ferdinand. Timnas U19 Indonesia akan berhadapan dengan Brunei Darussalam pada laga keduanya di gelaran Piala AFF U19 2022. Garuda Nusantara akan menjamu Brunei Darussalam di Stadion Patriot Candrabaga pada Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Diketahui Timnas Indonesia sementara berada di posisi 4 klasemen grup A Piala AFF U19 2022, yakni dengan mengkoleksi 1 poin hasil imbang saat menjamu Vietnam U19. Untuk laga kedua ini, Marcelino Ferdinand ditunjuk pelatih Timnas U19 Indonesia Sintayong menjadi kapten skuad Garuda Nusantara, di mana kapten sebelumnya Muhammad Ferrari mengalami cedera saat babak kedua melawan Timnas Vietnam U19. Pemilihan tersebut memang bukan hal yang mengejutkan, mengingat Marcelino merupakan pemain yang kerap dipanggil oleh Sintayong membela Timnas Indonesia di berbagai level. Dibandingkan pemain Timnas U19 Indonesia yang lainnya, Marcelino Ferdinand lah yang memiliki jam terbang paling banyak. Sintayong pun sampai saat ini mengakui belum mengetahui kondisi terkini Ferrari. Memang, usai pertandingan melawan U19 Vietnam pada Sabtu malam, Sintayong sempat mengatakan bahwa Ferrari mengalami cedera hamstring. Menurut pelatih berusia 51 tahun itu, cedera hamstring membutuhkan waktu sampai 1 bulan dapat kembali pulih. Praktis, Ferrari harus absen pada laga-laga berikutnya. Ex-pelatih Malaysia beri doa buruk pada Timnas Indonesia. Mantan pelatih Timnas Malaysia Raja Isa memprediksi Timnas Indonesia U19 akan gagal merekuk gelar juara di Piala AFF U19 2022 kali ini, di mana penampilan Ronaldo Kuate dan kawan-kawan dinilainya tidak meyakinkan. Pernyataan itu disampaikan Raja Isa pasca menyaksikan penampilan Timnas Indonesia U19 ketika melawan Vietnam dalam matchday pertama grup A Piala AFF U19, yakni pada Sabtu 2 Juli lalu. Menurut pria yang juga merupakan pengamat sepak bola itu, Timnas Indonesia U19 belum menunjukkan penampilan yang meyakinkan ketika ditahan imbang tanpa gol oleh Vietnam di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi itu. Sejauh ini, kata Raja Isa, tim asuhan pelatih Sintayong itu terlihat lebih mengandalkan aspek fisik dan kecepatan, alih-alih bermain dengan rapi dan indah. Meski demikian, Raja Isa juga memuji permainan Timnas Indonesia U19 ketika menguasai bola. Namun sebaliknya, saat lawan berbalik mengendalikan permainan, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan dinilai bermain terlalu agresif dan menjurus ke kasar. Semua puji Indonesia jadi tuan rumah, Vietnam malah cari gara-gara lagi. Indonesia mendapatkan pujian dan apresiasi dari negara peserta Piala AFF U19 2022. Semuanya datang berkat penyelenggaraan yang baik dari segi akomodasi dan transportasi. Pelatih Timnas Thailand U19 Salvador Valero Gracia mengaku takjub karena kondisi Jakarta tidak seperti yang dikatakan banyak orang yakni macet. Salvador Valero Gracia juga senang karena timnya tidak punya masalah dengan persiapan non-teknis di Piala AFF U19 2022 ini. Ia mengatakan jika fasilitas sudah bagus, hotel bagus, timnya juga bisa beradaptasi dengan makanan dan pemain pun senang. Sementara itu Vietnam U19 mengeluhkan makanan yang disediakan ketika mereka hendak mengikuti Piala AFF U19 2022. Di mana menurut pelatih Dintena, makanan yang dikonsumsi memiliki menu yang sama sejak tiba di Indonesia. Berbeda dengan Vietnam, skuad Brunei Darussalam sama sekali tidak punya keluhan soal makanan. Bahkan, pelatih Faisal Anigadi menyebut pemainnya sudah terbiasa dengan makanan di Indonesia karena memiliki menu yang mirip dengan di Brunei Darussalam. Sementara itu, Filipina U19 tidak memiliki masalah dengan transportasi, akomodasi, dan konsumsi. Skuad asuhan Christopher Padimonte itu justru dihadapkan pada masalah adaptasi dengan jenis rumput pada lapangan. Situasi itu sangat wajar karena di Filipina lapangan yang biasa digunakan menggunakan rumput buatan. Dua hal yang perlu diperbaiki agar bisa pesta gol lawan Brunei Darussalam. Timnas Indonesia U19 hanya bisa bermain imbang tanpa gol lawan Vietnam dalam laga pertama grup A Piala AFF U19. Bagi pelatih Sintayong ini bukan hasil yang bagus, karena pelatih asal Korea Selatan itu berharap dapat kemenangan di laga pembuka. Ada dua hal yang wajib dilakukan perubahan.
di mana tujuannya adalah agar timnas Indonesia U19 bisa berpesta gol di laga selanjutnya lawan Brunei Darussalam. Yang pertama adalah membentuk chemistry lini depan. Saat melawan Vietnam, timnas Indonesia U19 mengandalkan duet Ronaldo Kuate dan Hoki Caraka di lini depan. Kolaborasi kedua pemain ini sepertinya belum maksimal, di mana Ronaldo bahkan dapat kritikan di media sosial. Pemain asal Madura United ini dinilai terlalu egois, di mana beberapa kali dia memilih mengeksekusi sendiri ketimbang membagi bola ke rekan yang punya posisi lebih bagus. Namun Ronaldo punya pengalaman lebih banyak ketimbang striker lain di timnas Indonesia U19, sehingga partnernya Hoki Caraka yang digantikan striker muda Persija Teuku Reza Fahrezi. Namun sayangnya hasilnya juga tidak ada gol yang tercipta. Jika tidak melakukan rotasi kepada Ronaldo, opsinya mencari tandem yang sehati dengannya. Namun Ronaldo juga harus menurunkan egonya agar kolaborasi di lini depan lebih terlihat. Saat melawan Brunei Darussalam, harusnya lini depan bisa berbuat banyak karena kemampuan Brunei masih di bawah Indonesia. Yang kedua adalah memaksimalkan tendangan keras Marcelino Ferdinand. Saat melawan Vietnam, ada sebuah peluang terbaik didapatkan pada babak kedua. Tapi bukan lewat para striker, melainkan tendangan gelandang Marcelino Ferdinand. Tembakannya membuat kiper lawan mati langkah, namun sayang bola masih menepah mistar gawang. Timnas Indonesia U19 sendiri harus memaksimalkan kelebihan Marcelino saat melawan Brunei nanti. Karena pemain asal Persebaya Surabaya ini tidak hanya lihai mengatur permainan, tapi juga punya tembakan keras tepat arah. Beberapa kali dia mencetak gol lewat tendangan keras saat membela Persebaya di Liga 1 2021. Sayang jika kelebihan ini tidak dimaksimalkan.